الحمد لله الذي لا يحسنه عصيان من عصى ولا يفضله طاعة من عطى. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيد العلم والتقى. أشهد أن لا إله إلا الله الملك اليوم الفصل والقضاء، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرتجى شفاعته يوم اللقاء. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الكلام كلام الله الملك الأعلى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seumpama seluruh manusia yang ada di persada bumi ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesemua itu tidaklah menjadikan untung kepada Allah. Dan seumpama sebaliknya seluruh manusia yang ada di muka bumi ini bermaksiat kepada Allah, maka itu pun tidak menjadi rugi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sejatinya penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah kewajiban. Termasuk pada siang hari ini kita melaksanakan sholat ibadah Jumat. Dari mulai kita melaksanakan langkah kaki dari tempat masing-masing hingga kumpul di masjid yang mulia ini, maka demikian khatib memulai daripada khutbah ini dengan berkata Alhamdulillah, sebagai bentuk syukur kepada Allah atas kesehatan waktu yang Allah telah limpahkan dan kita gunakan sebagai media taqarrub kepada Allah. Karena memang sejatinya tugas manusia, visi misi kehadirannya di muka bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk kedua kalinya melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak sekaligus mengingatkan kepada jemaah sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sidang Jumat yang mulia. Kita berada pada bulan kedua Hijriyah, yaitu adalah bulan Safar. Lebih tepatnya kita berada pada tanggal 19 Safar, yang mana Safar berarti kosong, Safar berarti nol. Bukan tanpa alasan, bukan tanpa landasan. Pada zaman jahiliyah dulu orang-orang Arab, bila mana telah datang bulan Safar, maka mereka meninggalkan rumahnya masing-masing, mengosongkan pemukimannya, meninggalkan masyarakat kampung halamannya. Mereka meninggalkan dan mengosongkan semua itu bukan karena turunnya wabah ataupun ujian, karena memang kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu ketika datangnya bulan Safar, mereka meninggalkan bepergian untuk berniaga mencari perhatian dan penghidupan untuk kehidupan mereka. Maka oleh karena itu pula munculnya istilah Safar Mudhar. Bulan Safar adalah bulan sial, sehingga beberapa orang melabel bahwa Safar ini adalah bulan mistis,
banyak daripada turunnya musibah dan ujian, sehingga banyak yang menyangka bahwasanya Safar ini adalah bulan sial, tidak membawa hoki ataupun keberuntungan dalam kehidupan. Bagaimana pandangan Islam tentang bulan Safar ini? Baginda Rasul yang mulia berkata, riwayat Imam Muslim, diriwayatkan dari para sahabat Abu Hurairah bernama Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi al-Jabali. Beliau berkata, la adwa wala tayrata wala hammata wala safar. La adwa hakikatnya tidak ada penyakit yang menular, wala tayrata dan hakikatnya tidak ada akibat buruk daripada ramalan, wala hammata dan hakikatnya tidak ada yang namanya arwah gentayangan, wala safar hakikatnya tidak ada yang namanya safar membawa sial. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hadis ini sekaligus bantahan kepada orang-orang yang menempelkan istilah-istilah buruk pada bulan Safar ini. Padahal Safar adalah bulan yang baik, tidak ada hari yang buruk, tidak ada waktu yang buruk, tidak ada bulan yang buruk. Jika manusia mengkambing hitamkan hari, jika manusia mengkambing hitamkan bulan, sampai-sampai menyalahkan waktu yang ada, secara tidak langsung manusia menyalahkan yang punya waktu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menggantikan siang dan malam adalah Allah. Yang memberikan nama dan pergantian hari adalah Allah. Bergantinya pekan, bergantinya bulan, yang mengatur semua rotasi bulan dan bintang serta matahari adalah Allah. Jika manusia berkata Safar bulan sial, seakan-akan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan pergantian waktu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semua hari baik di hadapan Allah, semua waktu baik di hadapan Allah, semua bulan baik di hadapan Allah. Yang menjadikan buruk bukan harinya, bukan waktu, bukan bulannya. Yang menjadikan buruk adalah akibat daripada perilaku manusia itu sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jika bulan Safar adalah bulan mistis, jika bulan Safar adalah bulan humor yang membawa sial, mari kita lihat sejarah dalam sirah nabawiyah apa saja yang terjadi dalam bulan Safar. Hadirin sidang Jumat yang mulia, Al-Imam Mubarakfuri dalam kitab Sirah Nabawiyahnya menyampaikan ada beberapa hal terjadi pada bulan Safar. Yang pertama, pada bulan Safar adalah peristiwa terjadinya pernikahan Rasul Muhammad SAW dengan istri pertamanya adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, di bulan Safar adalah terjadinya pernikahan putri tercinta Siti Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Pada bulan Safar pun terjadinya peperangan pertama Islam, yaitu adalah perang Abwa. Pada bulan Safar pun terjadi penaklukan Khaybar, tersebut dengan perang Khaybar. Pada bulan Safar pun Rasulullah SAW mengutus sahabat bernama Usaimah bin Zaid kepada kerajaan Romawi untuk menyampaikan surat titah perintah keimanan kepada raja pada saat itu. Jika Safar adalah bulan sial, Safar turunnya musibah dan ujian, kenapa Nabi melaksanakan pernikahan hal-hal kebaikan itu pada bulan Safar? Inilah sebuah bantahan bahwasanya tidak betul dan tidak benar bahwa Safar adalah bulan pembawa sial. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Jalaluddin Asyuti mengatakan, An-nasu ala thalasi firqatin. Manusia terdapat 3 karakter di dalam kehidupannya. Al-awwalu, yang pertama, manusia karakter pertama adalah masalul ghidha, seperti halnya makanan. Ada manusia yang seumpama makanan, yang mana makanan dibutuhkan oleh seluruh manusia. Ada manusia yang memang kehadirannya amat dibutuhkan. Jikalau tidak ada, ditanyakan
jikalau tidak hadir dirindukan, jikalau ada memberikan ketenangan, kehadirannya memberikan solusi, semua urusan permasalahannya selesai. Maka pribadi yang pertama manusia, mathalul hidah, seperti halnya manusia perumpamaan makanan. Semua manusia membutuhkan makanan, sehingga adanya pribadi yang mana manusia membutuhkannya ia, kehadirannya menyejukkan, kehadirannya membawakan ketenangan. Solusi datang bila mana ia hadir, bila mana tidak ada ditanyakan, bila mana tidak hadir maka dirindukan. Yang pertama, perumpamaan manusia mathalul hidah, seperti halnya makanan. Afani, yang kedua, perumpamaan manusia adalah masalud dawa, seperti halnya obat. Kadang-kadang manusia membutuhkannya. Saat bagaimana manusia membutuhkan obat? Tentunya saat dia dalam keadaan sakit. Ada pribadi manusia yang kadang-kadang kita membutuhkannya, kadang-kadang kita merindukannya. Janganlah membenci seorang, suatu saat mungkin kita akan membutuhkan dia. Maka pepatah berkata, jangan sekali-kali kita melemparkan duri di halaman rumah seseorang. Boleh jadi kita akan merangkak menuju rumahnya dalam keadaan kaki tanpa alas, bahwasanya ia yang melempar duri dan ia pun yang menginjaknya. Janganlah membenci seorang, suatu saat kita akan merangkak meminta pertolongannya. Dan yang ketiga, perumpamaan manusia adalah mathalud dawa, na'udzubillah, seperti halnya penyakit. Kehadirannya tidak diinginkan, kehadirannya justru membawa masalah troublemaker. Jikalau ada orang enggan adanya, jikapun hadir bukan memberikan solusi, masalah tambah bermasalah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, waktu tidak ada yang sial, bulan tidak ada yang buruk, yang menjadikan buruk situasi kondisi tergantung daripada buah perbuatan perilaku daripada manusia itu sendiri. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba yang mampu mensikapi sesuatu dengan bijaksana, sikapi waktu dengan kesadaran, hidayah dan taufik kita mintakan bimbingan daripada Allah. Bergantinya hari, bergantinya bulan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan keselamatan, kesejahteraan, berkah usia, berkah harta. Allah mudahkan segala urusan dunia akhirat kita semua. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.